Ini adalah kucing terbesar di dunia saat ini. Tetapi jika dibandingkan dengan hewan-hewan yang dulunya hidup di zaman kapur, tepatnya 66 juta tahun yang lalu, julukannya sebagai kucing terbesar mungkin saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dinosaurus. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana jika harimau modern hidup di zaman kapur, yang dimana pada zaman ini dulunya didominasi oleh dinosaurus. Hal ini mungkin akan menjadi dunia yang sangat jauh berbeda dari yang dijalani harimau sekarang. Lalu, apakah bisa harimau hidup di zaman kapur? Dan berikut adalah pembahasan tentang harimau jika hidup berdampingan dengan dinosaurus. Ada 9 subspesies harimau dalam genus Panthera, dan ada 6 diantaranya masih hidup sampai sekarang. Sedangkan 3 subspesies lainnya telah dinyatakan punah. Namun pada episode kali ini kita akan mengambil satu dari 6 subspesies harimau yang masih hidup sampai sekarang, yaitu harimau Siberia yang merupakan harimau terbesar dari ke-6 subspesies. Harimau biasanya dapat mencapai panjang 3 meter dan beratnya dapat mencapai 300 kg. Dari segi ukurannya bisa dibandingkan kalau beratnya melebihi 3 hingga 4 kali lipat dibandingkan berat rata-rata manusia pada umumnya. Harimau dapat berlari dengan kecepatan 40 mil per jam dan mereka dapat melompat sejauh 5 hingga 6 meter dalam sekali lompatan. Dari hal ini menunjukkan kalau mereka merupakan predator yang mematikan di lingkungan habitatnya. Harimau merupakan hewan soliter atau hewan yang lebih suka hidup menyendiri, walaupun terkadang mereka dapat ditemukan secara berkelompok. Harimau Siberia mempunyai bulu yang lebih tebal dari subspesies lainnya. Dikarenakan bulunya yang tebal, mereka merupakan satu-satunya subspesies yang dapat bertahan hidup di musim dingin. Sesuatu yang unik pada harimau merupakan kemampuan beradaptasi dengan sangat baik. Banyak kucing besar yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sama. Contohnya seperti singa dan jaguar. Mereka cenderung hidup di iklim yang sangat mirip. Singa sebagian besar hidup di Afrika, dan jaguar tersebar di seluruh Amerika dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Dan jika kita pergi ke Afrika yang merupakan habitat singa, semuanya memiliki iklim dan tingkat kelembapan yang serupa. Hal yang sama berlaku pada jaguar yang hidup di Amerika Tengah ataupun Amazon Amerika Selatan. Akan tetapi harimau berbeda. Habitat harimau cukup luas, termasuk Asia Selatan, Cina, sebagian benua Korea, serta Rusia Timur. Area-area tersebut iklimnya hampir berbeda satu sama lain. Dari hal ini menjelaskan kalau harimau dapat ditemukan di hutan hujan tropis dengan curah hujan yang konstan dan kelembapan tinggi yang konsisten. Atau harimau dapat ditemukan di hutan yang beriklim sedang ataupun hutan dengan 4 musim yang terus berganti. Serta harimau dapat ditemukan di hutan bakau dan padang rumput. Oleh karena itu, harimau dapat hidup di mana saja dengan beragam iklim. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kalau singa dan jaguar habitat mereka cenderung hampir sama. Banyak hewan-hewan yang mirip seperti singa dan jaguar yang berkembang biak di satu lingkungan tertentu. Sedangkan untuk harimau, mereka dapat berkembang biak hampir di semua kondisi. Makanan favorit harimau merupakan kerbau, rusa, sapi, kambing, dan babi hutan. Namun, jika harimau kesulitan untuk mencari mangsanya, mereka juga diketahui suka berburu monyet. Seekor harimau biasanya hanya berburu seminggu sekali dan akan makan sekitar 34 kg dalam satu malam. Dari hal ini menjelaskan kalau harimau lebih suka berburu mangsa yang berukuran besar di saat mereka lapar. Namun jika harimau hidup di zaman kapur,
Segalanya akan berbeda, termasuk sumber makanan harimau. Lantas, jika harimau hidup di zaman kapur, mangsa seperti apa yang akan mereka makan? Atau apakah mereka yang akan menjadi mangsa bagi dinosaurus? Seperti yang kita tahu, kalau zaman kapur merupakan zamannya para dinosaurus yang berukuran sangat besar. Dan ketika kita memikirkan seekor harimau yang hanya memiliki tinggi kurang dari 1 meter, yang telah menjadi apex predator pada masa modern, harimau akan sangat ketakutan di saat melihat predator lain yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kalau harimau dapat dengan mudah untuk beradaptasi berdasarkan tempat dan iklimnya. Namun pada zaman kapur, suhu bumi pada masa itu jauh lebih panas dibandingkan dengan sekarang. Akan tetapi seperti yang kita tahu, kalau harimau dapat beradaptasi dengan suhu panas. Namun pada hari pertama jika harimau hidup di zaman kapur, mereka akan tetap menjadi predator. Akan tetapi mereka bukan lagi apex predator. Hal itu dikarenakan ada predator lain yang lebih besar daripada harimau. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh harimau pada zaman kapur adalah mengembangkan kemampuan untuk bertahan hidup. Dikarenakan di setiap sudut akan menjadi ancaman bagi harimau. Contohnya seperti Pterodactyl yang merupakan dinosaurus terbang yang terbesar dengan panjang sayap dapat mencapai 11 meter. Jika harimau berada di alam terbuka tanpa adanya satu pohon pun, mereka harus selalu waspada pada langit. Predator yang paling mengerikan di zaman kapur mungkin adalah Spinosaurus dan Tyrannosaurus Rex. Spinosaurus memiliki panjang sekitar 15 meter dan beratnya dapat mencapai 7 hingga 8 ton. Sedangkan untuk T-Rex memiliki panjang sekitar 12 meter dan beratnya dapat mencapai 7 ton. Harimau tidak terbiasa melihat banyak predator yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka. Dan ukuran harimau merupakan seperempat dari ukuran kedua dinosaurus tersebut. Namun pada zaman kapur juga ada dinosaurus herbivora yang mungkin saja harimau dapat memangsanya. Contohnya seperti Iguanodon yang memiliki berat 3 ton dan Hadrosaurus yang memiliki berat 1,5 ton. Serta di zaman kapur juga terdapat mamalia purba yang berukuran lebih kecil dari dinosaurus lainnya. Satu-satunya masalah adalah harimau kemungkinan besar tidak dapat lagi untuk berburu seminggu sekali. Akan tetapi kemungkinan besar harimau akan berburu untuk mencari makan setiap hari, sambil menghindari dinosaurus predator lain. Sekali lagi, harimau benar-benar perlu untuk menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di puncak rantai makanan jika hidup di zaman kapur. Mereka perlu mengembangkan pertahanan yang kuat untuk hidup di zaman kapur. Harimau belum pernah beradaptasi dengan hal seperti ini sebelumnya. Namun mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu beradaptasi terhadap banyak hal. Selama harimau mengesampingkan egonya, kemungkinan besar mereka dapat bertahan hidup di zaman kapur. Namun jika mereka mempertahankan egonya, kemungkinan besar harimau tidak akan mampu untuk bertahan di zaman kapur. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.